Karena Kenziski sudah semakin matang, Bro. Kalau aku merasa balik lagi ya, emang rookie tuh nggak bisa dilihat dari satu season aja. Aha. Karena seperti yang kita udah sempet lihat beberapa kali, kalau misalkan cuma 3 match, 4 match, itu tuh kayak baru sampel dikit doang, Gul. Belum sampai yang mungkin limit dia yang akhirnya dilewatin. Makanya, balik lagi, ini masih ada kesempatan buat Liquid juga di game yang kedua. Aku berharap dengan adanya Joe yang nantinya bakal membuktikan bahwa dia sangat deserve dengan title jungler dari tim Liquid ID. Ya, ini adalah waktu yang harusnya dia maksimalkan. Kalau aku ngelihat tadi kan Ao sempat sounding kan Gold Lane rookie yang Golden udah rookie, matang. ya. Aku ngelihatnya bukan dari gameplay, tapi cara dia nahan emosinya. Iya. Cara dia oke, gue tahu hero gue late game, jadi gue farming dulu. Salah satu pendewasaannya. Pendewasaan diri karena di mana mechanical yang tinggi, tapi kalau misalnya dia nggak bisa ngelawan diri sendiri untuk terus oke kill apa segala macam itu juga bahaya. Jago, tapi kalau misalnya ngebuat tempo flow gameplaynya rusak, itu buat apa? Benar. Karena emang lawan terberat itu adalah diri sendiri. That's why Ego. That's why kenapa? Susahnya tim yang semuanya superstar untuk bisa perform. Karena semuanya punya ego masing-masing dan tapi kemarin Nggak, Bang? makanya dengerin dulu belum titik. Tapi kemarin kita terlihat tim yang superstar semua dengan ego yang turun ternyata Bagus hasilnya. bagus sekali. Jadi ego kata kuncinya ya. Ego itu nomor 1. Kalau depan pakai alter. Nah, alter ego. Go. Go. Benar. Ya, oke, kita back to draft. Yes. Drafting phase di mana mereka sudah menutup ke arah Farsa dan Yisansin. Ya karena dengan dua hero yang tadi udah muncul ya, Farsa Phoveus, ini ngebuka lagi banyaknya juga opsi yang di-ban tadi di game sebelumnya. Tapi masih dengan Baxia Kimi nih, combo yang diharapkan sama tim Liquid ID, dan akankah Baxia tetap ada di ROM untuk sekarang? Kayaknya nggak harus di ROM dulu sih kalau misalkan melihat potensi yang seperti ini ya. Karena untuk dua hero Geek Farm-nya juga belum kelihatan, bisa aja nanti pick ketiganya Fanny lagi. Kita expect mungkin Baxia tetap jadi flexible pick, tapi Kiminya yang mungkin akan tetap di Haskill. Aku malah expect di sini malah Harit yang keluar dari Geek Farm. Iya, Cici juga available loh. Cici boleh. Cici ketemu Baxia, Iya, mau Baxia. jangan dilihatin terus ini Vault 7. Diskusinya sama kayak S21 gua. Kayak dompet gue juga di Sama sih kalau itu. Udahlah jadi bahas solo. Oke, kita balik ke drafting. Aku baru mau minta KB. Oke, Cici. Kali ini Profesor yang kalau bisa gue bilang Cici yang di band tadi dan sekarang di pick, mungkin menurut aku pribadi ini nggak terlalu menakutkan untuk Ops. Kenapa? Pertama, dia mungkin bisa mengcounter posisi dari Phoveus yang tapi Phoveus sudah nggak ada sekarang. Iya. Terus kedua, menutup ke arah Baxianya belum tentu sebagai jungler. Ya aku pun merasa kalaupun ini jadi jungle ya, buat di early game Cicinya yang bakal dalam ancaman juga gak sih? Kayak di geng, di early game, di bawah level yang keempat, Cicinya juga gak bakal punya kapasitas yang bagus untuk bertahan. What's your command? Dan pasti dengan Fanny sepertinya, jadi kita expect dengan Cici yang akan di geng lagi di early game, cuma bedanya sekarang dengan Vengeance harusnya mungkin Geek Fam lebih bisa bertahan untuk Gobs-nya. Ya, dan kalau Fanny terus syuting ke Kabuki, Waduh. inget ya. Itu langsung keluar Popol Kupahai. Oh iya. Langsung keluar ya. Popol Kupa ya. Popol Kupah. Wih, Tapi kenapa kita tahu ya, Grok ini kan udah boleh digunakan sebenarnya. oke. Cuman masih belum terlalu laris. Ya. Belum terlalu laris atau belum ada ketemu combo yang tepat untuk di MPL ID. Karena menurut saya ini tuh hero Grok itu sebel banget loh gue liat tuh hero. Kalau mau ngomong gampang sebenarnya ya PH belum pakai sih. Jadi itu jawabannya. Saya udah halus loh. Iya, saya kasarnya bagian. Iya, kamu bagian Karena kasar. emang harus imbang teman-teman ya. Kadang saya yang kasar, Ranger Mas yang halus. Kadang harus kayak gitu. Makanya kan saling melengkapi kan. Benar. Enggak, kita nggak lengkap. Enggak. Dia nggak pernah ngasih tak. Dia bilang pemikiran saya setengah. Tadi kan kamu dengar sendiri. Bukan pola pikir ya. Bukan pola pikir. Pola yang lain, Polaroid. Polaroid. Oh, Polaroid. Itu yang Ranger Mas maksud juga tadi. Apa tuh? Karena pemain yang mechanical bisa farming nih. Nah, Oji bisa farming. Tapi Tapi kalau kayak Kenziski tadi, nah belum tentu tuh. Ya. Yang carry game. Tapi gitu. skill satu puncture miss aja udah meragukan. Injustice in the Ya, world. itulah. HP segede gitu ya. Itulah. Itu yang harus kita sombongkan. Oh gitu ya. Yang Oke, penting handphonenya HP, keren. HP bagusin dong. yang HP sombong. bagus. Iya, Itu benar. maksudnya. Gak apa-apa, yang penting walaupun puncher miss. Alright. Uranus, ini lebih ke arah hero yang akan mengganggu pergerakan menuju ke arah Yisansin di early game mungkin ya. Cuma yang tidak boleh mereka lupakan adalah invite jungle mungkin akan terjadi. Fight for the Udah pasti akan ultimate terjadi. answer is picking. Tapi Yisansin bukan berarti nggak punya damage di early. Ya aku merasa kayak di level 4 udah cukup kok dia punya damage. Terkadang ini kita tuh masih nginget Yisansin yang dulu loh. Yang tidak terlalu Your menakutkan team banget. is picking. Oh,
Ruby merupakan deny pick ya, karena jatuhnya kalau misalkan Geek Farm yang ngambil Ruby-nya, ini bakal jadi perfect Dan Dibaloy. Iya, karena kan hyper carry Sun Sin berarti ya. Yang biasa kita lihat juga. Iya sih, iya Sunsin di tutup Ruby di kanan enak Iya. banget. Gak bisa Iya, di-game kan iya. Fanny-nya. Nggak bisa diapa-apain. Fanny-nya gak bisa ngapa-ngapain Kargold. Yep, oke. Tapi untuk Geek Fam, dua lagi yang akan mereka tunjukkan. Hero dari counter yang tadi kita lihat. Itu nggak dimunculkan karena di ban dan Hylos beserta dengan adanya Granger. Wah, ini pick Hylos-nya menarik ya. Karena dia bisa bikin Radiant dan juga Blade Armor untuk ngejawab dari Kimi-nya. Karena nanti Kimi ketika berhadapan dengan Blade Armor, dia akan sangat kerepotan. Apalagi Hylos full HP-nya sangat-sangat luas. Oke. Jadi pasti Kimi-nya bakal nggak begitu main lah di mid game. Atau Ruby yang dipegang sama tim Liquid juga bisa aja ke gold tuh. Bisa jadi gue setuju. Iya, Bisa karena jadi. kan salah satu muncul juga kan di deretan hero pool-nya Kabuk. Iya, tapi gue setuju sih, lebih ke arah setuju Ruby di arah Gold. Cuma, Biar EXP damage ya. iya tapi keep up gak sekarang? Mereka berarti cukup mengandalkan Yeskiel loh, Ya. sama Fanny-nya. Atau ya EXP damage kayak Pakito. Pakito Cosmic blaze will never be Enggak ya. extinguished. Ruby-nya lebih bermain ternyata. safety ya, karena mereka udah cukup